13 rumah di Satu Ilir hangus terbakar. Dua agen BRI Link ditangkap Polda Sumsel. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan Satu Ilir, Kota Palembang. Sebanyak 13 rumah ludes dilahap si jago merah. Kepulan api dan asap hitam mengepung kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan Satu Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, Selasa kemarin. Sebanyak 13 rumah pun ludes dilahap si jago merah. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda turun langsung untuk memastikan keamanan para warga dan memerintahkan dinas terkait baik Dinas Sosial, Kesehatan hingga Tagana turun langsung membantu di lokasi kebakaran. Pihaknya akan segera membangun dapur umum dan posko agar para korban kebakaran dapat membantu. Fokus bantuan akan dilakukan kepada balita, anak-anak, dan lansia yang turut menjadi korban kebakaran. Untuk sementara kita lebih memfokuskan masalah anak-anak, balita dan juga lansia ya yang terkait masalah korban kebakaran. Nanti akan segera kita bangunkan dapur umum dan juga posko untuk supaya nantinya segala sesuatunya bisa kita serahkan bantuannya ke sana. Musibah kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah mobil sedan di Palembang meledak dan terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi mobil dan temannya cepat keluar mobil saat ledakan terjadi. Sebuah mobil sedan dengan nomor polisi B1097ZTB ini terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Kota Palembang, Selasa kemarin. Menurut keterangan pemilik awalnya, mengisi BBM di salah satu SPBU dan berkeliling kawasan Jakabaring untuk mencari makanan. Namun sampai di lokasi tiba-tiba mobil mengeluarkan asap di bagian mesin depan dan meledak. Pengemudi yang panik kemudian keluar dari mobil bersama temannya. Tak lama kemudian mobil langsung mengeluarkan api dan dalam waktu yang cepat membakar seluruh bagian mobil. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Kejadian tadi. Ini langah apa di grup tadi ya? Nah. Di bola kebakaran, di bola di sini ya lo tadi. Ada korbannya tak? Korban tak ada sama galo, sama cewek. Posisi mobil ini berjalan apa mana deh? Posisi stop. Stop ya. Kartu api. Ini kita seberang kita. Sudah lah. Tidak. Ya kasih deh. Pemilik mobil dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui penyebab mobilnya meledak dan hangus terbakar. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, 2 agen BRI Link di Kecamatan Banyuasin 2 ditangkap Subdit Perbankan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumsel. Keduanya menggelapkan uang pembayaran kredit mikro usaha pedesaan milik warga yang seharusnya disetor ke bank, mengakibatkan Bank BRI mengalami kerugian 2,6 miliar rupiah. Marsidi dan rekannya Ruslan langsung dibawa ke Subdit Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel. Keduanya ditetapkan tersangka kasus penggelapan dalam jabatan terkait Undang-Undang Perbankan. Kedua tersangka merupakan warga Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Karangagung Ilir, Banyuasin. Keduanya sebagai agen BRI Link dengan memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan permohonan kredit usaha pedesaan. Polisi mengamankan barang bukti beberapa dokumen, diantaranya dokumen perjanjian kredit usaha pedesaan dan surat perjanjian. Modus operasi kejahatan keduanya yaitu menggelapkan dana pembayaran kredit mikro milik masyarakat yang seharusnya disetor ke Bank BRI. Hasil pemeriksaan sementara ada 42 nasabah dari kredit mikro Bank BRI Unit Dwi Kora, Bank BRI Unit Polygon, serta Bank BRI Unit Mas Krebet, Sukarami, Palembang.
Marsidi, agen BRI Link di Desa Karangagung Ilir, Banyuasin mengaku uang yang disetorkan kepadanya dari masyarakat dipakai untuk keperluan pribadi. Tempat kita. Yang di Karangagung, Pak. Karangagung daerah mana itu? Daerah Kecamatan Karangagung Ilir. Iya, Banyuasin kah? Banyuasin ya. Di Banyuasin. Itu berapa uangnya untuk apa aja nih yang diselewengkan? Uangnya. Nah, Sebagian buat pribadi. Nah, sebagian buat ada beli lahan dikit lah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, Kombes Pol Barli Ramadhani menyatakan, aksi keduanya telah berjalan sejak tahun 2020 hingga 2022 dengan kerugian bank mencapai 2,6 miliar rupiah. Ada surat kerjasamanya dan dia diperbolehkan menarik, menghimpun dana dari masyarakat untuk pinjaman, mulai pinjaman, simpan pinjam, khususnya kredit setoran, ya, diambil nama yang bersangkutan dua pelaku ini, harusnya dia menyetorkan kepada BRI, tapi dia gunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua tersangka terancam pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, subsidiar pasal 372 KUHP, ancaman pidana penjara minimal 3 tahun, maksimal 8 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Kejati Sumsel geledah kantor Dinas Pertanian. Sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha?
kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel menggeledah kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Penggeledahan terkait dugaan korupsi dana program pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin tahun 2019 sebesar 350 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan melalui tim penyidik pidana khusus korupsi menggeledah kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Selatan Selasa siang. Selama 3 jam menggeledah 3 ruangan di kantor Dinas Pertanian Sumatera Selatan, tim Kejaksaan Tinggi mengamankan sejumlah dokumen terkait program tersebut dan unit komputer. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi dana dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Rawa Sejahtera Petani di Kabupaten Banyuasin. Menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumatera Selatan, dikucurkan oleh kementerian senilai 1,3 triliun rupiah untuk 9 kabupaten di Sumatera Selatan. Namun anggaran yang terserap hanya 800 miliar rupiah. Tak hanya menggeledah kantor Dinas Pertanian, pihak Kejati Sumatera Selatan juga sudah memeriksa 60 saksi untuk dimintai keterangan. Dugaan perkara penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dalam pendukung kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau yang disingkat menjadi SERASI. Anggarannya sekitar 335 miliar. Sementara Kadis Pertanian Sumatera Selatan Prabono Bambang mengatakan penggeledahan yang dilakukan Jaksa Kejati Sumatera Selatan ini merupakan buntut dari kesaksian Kepala BPK Kabupaten Banyuasin. Penggeledahan dan penyitaan hari ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian itu terkait dengan saksi Saudara Zainuddin. Saksi Saudara Zainuddin yang sebagai PPK Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini adalah kegiatan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019. Dan hari ini teman-teman dari Kejati sudah melakukan penggeledahan ruangan langsung. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menetapkan serta menahan 2 tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun anggaran 2021.
1,16 miliar rupiah dengan kerugian negara ratusan juta rupiah. Menggunakan rompi tahanan serta tangan di borgol, 2 tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia tahun 2021 digiring masuk ke dalam mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Kota Prabu Mulih selama 20 hari ke depan, Selasa kemarin. Sebelumnya, tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih telah memeriksa 14 orang saksi serta tim ahli Inspektorat Sumatera Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih, Roy Riyadi menyatakan, kedua tersangka, Birendra Kadapi, selaku penjabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih dan Darmansyah, selaku pihak ketiga, terbukti melakukan markup pengadaan baju senam lansia dengan kerugian capai ratusan juta rupiah. Keduanya dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dalam perkara tindak pidana korupsi ini, modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan markup penggelembungan harga dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan barang, belanja pakaian olahraga, pelayanan kesehatan, usia lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Mulih. Ini nilai kontraknya lebih kurang 1 miliar 16 juta rupiah. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berhasil didapat tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Beri Brima iNews melaporkan. 13 kurir narkoba dengan total 10 kg sabu serta 715 butir ekstasi diamankan Direktorat Narkoba Polda Sumsel sebulan terakhir. Ironisnya, salah satu kurir adalah emak-emak dengan barang bukti 240 butir ekstasi. 13 kurir narkoba berhasil ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dengan barang bukti sabu 10 kg beserta 715 butir ekstasi. Barang bukti narkoba juga dimusnahkan di hadapan para tersangka di halaman Direktorat Narkoba Polda Sumsel Selasa kemarin. Dari ke-13 kurir narkoba, salah satunya emak-emak dengan barang bukti 240 butir ekstasi yang akan dijual. Tersangka mengaku baru pertama kali bisnis pil setan tersebut. Dian mengaku ekstasi tersebut titipan seseorang untuk diberikan kepada si pembeli. Tersangka juga mengaku belum mendapatkan upah jasa mengantarkan ekstasi tersebut. Baru sekali ini, itu tergiur kenapa, Bu? Itu titipan dengan terus. Ya, Ibu dapat upah berapa nih? Belum dapat. Terus barang bukti yang di Ibu berapa banyak nih? Udah berapa lama disimpan? Baru semalam. Itu titipan siapa? Titipan Heri. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Heru Agung Nugroho menyatakan, ibu rumah tangga ini menyediakan narkoba jenis ekstasi dan ditangkap di kawasan Pak Jo, Palembang. Ya kita pesan 250, yang bersangkutan siap. Ya terus ditangkap di daerah Pak Jo ini. Terus berikutnya kita kembangkan kembali ya di rumahnya di sekitar Kojo sana. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Oku selamatkan 2 miliar rupiah uang negara. Sesaat lagi tetap di borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap. Ya.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih ada dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Oku berhasil menyelamatkan uang negara mencapai hampir 2 miliar. Uang tersebut diselamatkan dari tindak kejahatan korupsi yang terjadi di Ogan Komering Ulu. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu terus berupaya maksimal memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Ogan Komering Ulu. Terbukti tidak sampai 1 tahun, hampir 90% pengembalian uang negara sebesar 2 miliar rupiah telah dikumpulkan Kejaksaan Oku untuk nantinya disetorkan ke kas negara. Hal ini didapat dari pengungkapan satu kasus tindak pidana korupsi di Dinas Pendapatan Daerah Oku yang saat ini kasusnya masih terus dikembangkan dengan telah ditetapkan 2 tersangka. Kejaksaan Oku juga memusnahkan barang bukti pidana dari 181 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika 98 perkara, meliputi sabu sebanyak 184 gram, ekstasi 45 butir, dan ganja 835 gram. Kemudian perkara keamanan dan ketertiban sebanyak 28 perkara, meliputi senjata api sebanyak 5 pucuk, amunisi aktif sebanyak 11 butir, dan senjata tajam sebanyak 21 bilah.
Sejatinya belum kita lakukan pengembalian karena perkaranya masih dalam tahap penuntutan. Jadi masih dalam tahap persidangan. Sekarang perkembangannya, progresnya sedang merencanakan pemeriksaan 3 ahli, ya, ahli perundang-undangan, ahli keuangan daerah seperti itu di Pengadilan Tipikor Palembang. Namun dari dugaan tindak pidana tersebut kita telah berhasil menagih hampir 2 miliar, Pak. Hampir 2. Kejaksaan Oku berjanji akan terus berupaya melakukan pemberantasan korupsi di wilayah Bumi Sebimbing Sekundang. Dari Ogan Kombring Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ratusan barang bukti yang sudah melewati proses peradilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lahat. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi khusus penyalahgunaan narkoba sebanyak 50%. Sisanya pidana umum serta gangguan keamanan. Sebanyak 1,1 kg ganja kering, 143 gram metafetamin, serta 1,24 gram MDMA bersama puluhan alat bantu konsumsi narkoba dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lahat. Kasus narkotika masih mendominasi selama 6 bulan terakhir di Kabupaten Lahat. Dari 123 perkara yang sudah menjalani proses peradilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, 59 diantaranya adalah kasus penyalahgunaan narkoba. Sementara sisanya merupakan pidana umum mulai dari pelanggaran gangguan keamanan hingga kriminalitas berat. Selain memusnahkan barang bukti narkoba dari berbagai jenis, Kejari Lahat juga memusnahkan sepucuk sen pirakitan serta 17 senjata tajam. Dengan dominasi kasus narkoba ini, Pemda Lahat berharap seluruh elemen masyarakat menjalankan perannya untuk mencegah peredaran narkoba. Jadi kita berimbau pada masyarakat, jadi sudah tahu kira-kira narkoba ini akan membahayakan nasib terus kita. Diminta kepada orang tuanya supaya dia jaga anaknya supaya jangan tertularkan narkoba yang sekarang lagi marak sampai di desa-desa ini. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Demikian saja berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi!
Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Kebakaran hebat hanguskan 13 rumah. Longsor terjang Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan. Pelatih larang pemain bermain media sosial. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda pada hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan menyajikan beragam informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Ayu Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kota Palembang. Sebanyak 13 rumah yang ludes dilahap si jago merah. Kepulan api dan asap hitam mengepul dari kawasan padat penduduk di Jalan Sultan Agung, Lorong Batu Ampar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Sebanyak 13 rumah yang ludes dilahap si jago merah. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas saat memadamkan api karena mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk mendekati lokasi. Jajaran pemerintah Kota Palembang melalui Wakil Wali Kota Palembang turun langsung untuk memastikan kondisi para warga. Fitrianti Agustinda memerintahkan dinas terkait baik dinas sosial, kesehatan hingga Tagana untuk turun langsung membantu warga. Pihaknya akan segera membangun dapur umum dan posko agar para korban kebakaran dapat terbantu. Selain itu, fokus bantuan akan dilakukan kepada balita, anak-anak, dan lansia yang turut menjadi korban kebakaran. Tentu yang menjadi pusat perhatian kami bagaimana warga sekarang yang mengalami musibah mendapatkan bantuan secepatnya karena kondisi mereka masih shock karena memang baru beberapa jam yang lalu, dan kami dari pemerintah Kota Palembang tentu tidak tinggal diam, dari dinas sosial, dinas kesehatan, dari Tagana dan sebagainya harus turun, harus membantu, dan untuk sementara kita lebih memfokuskan masalah anak-anak, balita dan juga lansia ya yang terkait masalah korban kebakaran. Nanti akan segera kita bangunkan dapur umum dan juga posko untuk supaya nantinya segala sesuatunya bisa kita serahkan bantuannya ke sana. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Diduga akibat arus pendek listrik di bagian kelistrikan, sebuah mobil sedan meledak dan terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi mobil dan temannya cepat keluar mobil saat ledakan terjadi. Izin naik satu putaran di depan stadion. Sebuah mobil sedan dengan nomor polisi B1097ZTB Selasa malam terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Kota Palembang. Menurut keterangan pemilik mobil, awalnya pemilik mobil mengisi BBM di salah satu SPBU dan berkeliling kawasan Jakabaring untuk mencari makanan. Namun sampai di lokasi, tiba-tiba mobil mengeluarkan asap di bagian mesin depan dan meledak. Pengemudi yang panik kemudian keluar dari mobil bersama teman lainnya. Tak lama kemudian mobil langsung mengeluarkan api dan dalam waktu cepat membakar seluruh bagian mobil. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Ada korbannya tak? Korban tak ada selama galo sama cewek. Posisi mobil ini berjalan apa mana deh? Posisi stop. Stop ya. Ini kita siapa nama kita? Yuda lah. Yuda. Ya kasih deh. Iya. Usai kejadian, pengendara diminta keterangan pihak kepolisian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan.
Pemirsa, longsor penerjang Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedikitnya 3 rumah warga hancur tertimpa material longsor, 4 orang luka-luka cukup serius dan akses jalan terputus. Inilah longsor yang terjadi di salah satu desa, yakni Desa Vila, Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Longsor ini terjadi di malam hari sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, saat wilayah itu diguyur hujan deras selama 2 jam lebih. Tim dari BPBD dibantu TNI, Polri, dan masyarakat melakukan evakuasi dampak bencana longsor. Akses jalan lumpuh total akibat material tanah lumpur yang memenuhi badan jalan hingga 30 cm. Dari data BPBD, peristiwa itu mengakibatkan sedikitnya 4 warga mengalami luka-luka dan dilarikan ke puskesmas. Selain itu, sedikitnya 3 rumah mengalami rusak berat dan 2 rusak ringan. Longsor juga menimbun beberapa unit kendaraan milik warga. Cuma kedengaran suara ngegelenggar. Gelenggar dari geledek atau gimana, Pak? Seperti geledek. Perasaan itu meletupnya itu gunung kan. Sudah itu longsor? Longsor. Nah, setelah longsor itu kan, waktu kejadian Bapak ada di rumah? Ada. Sama aja, Pak? Sama anak sama istri. Nah, waktu kejadian bagaimana, Pak? Bapak langsung keluar atau bagaimana, Pak? Langsung keluar. Terus? Itu dengar gemuruh langsung keluar lari orang. Lari kemana, Pak? Lari ke sana. Menyelamatkan diri sama anak. Oh, sejauh ini belum ada bantuan, Pak? Ya? Belum ada. Oke. Karena tempat tinggal juga udah nggak ada. Peristiwa longsor tersebut terjadi diakibatkan guyuran hujan lebat yang mengakibatkan di 12 titik di Kecamatan Warkuk, Ranau Selatan mengalami longsor. Malam kita koordinasi dengan Pak DPR untuk menerjunkan alat berat, tiba di lokasi jam 3 dini hari, langsung pengerjaan. Korban ada, Pak? Nah, berdasarkan laporan yang paling parah di titik ini, karena ini mengakibatkan atau berdampak terhadap rubuhnya 3 unit rumah dan ada 4 korban luka ringan. Longsor ini juga memutuskan akses jalan provinsi dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan menuju ke Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, memutuskan akses listrik dan telepon. Dari Ogan Komering Ulu, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kejari jebloskan 2 tersangka korupsi. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono. News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips
usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli menetapkan serta menahan 2 tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia di Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli tahun anggaran 2021 senilai 1,16 miliar rupiah dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dua tersangka kasus korupsi markup pengadaan baju senam lansia tahun 2021 digiring masuk ke dalam mobil tahanan untuk dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Kota Prabu Muli selama 20 hari ke depan. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Roy Riyadi, pelaku Birendra Kadapi selaku pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli dan Darmansyah selaku pihak ketiga diduga melakukan markup pengadaan baju senam lansia dengan kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Saudara BK ini selaku PPK. Berdasarkan gelar perkara juga, penyidik menetapkan saudara DMS alias Iman. Beliau ini pihak swasta. Modus yang dilakukan oleh para tersangka adalah dengan melakukan markup pengelembungan harga dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan barang, belanja pakaian olahraga, pelayanan kesehatan, usia lanjut pada Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Keduanya dikenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 1, pasal 3 Junto 18, dan Junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh tim tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim Kejati Sumsel menggeledah kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan. Pasalnya diduga terjadi tindak pidana korupsi dana program pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani di Kabupaten Banyuasin tahun 2019 sebesar 350 miliar rupiah. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melalui tim penyidik pidana khusus pidana korupsi Selasa siang menggeledah kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumatera Selatan. Selama 3 jam menggeledah 3 ruangan di kantor Dinas Pertanian Sumsel, tim Kejaksaan Tinggi Sumsel mengamankan sejumlah dokumen terkait program tersebut dan unit komputer. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti terkait dugaan korupsi dana dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Rawa Sejahtera Petani di Kabupaten Banyuasin tahun 2019. Menurut keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel, tahun 2019 dikucurkan oleh Kementan senilai 1,3 triliun rupiah untuk 9 kabupaten di Sumatera Selatan. Namun anggaran yang terserap hanya 800 miliar rupiah. Dugaan perkara penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dalam pendukung kegiatan selamatkan rawa sejahterakan petani atau yang disingkat menjadi serasi, anggarannya sekitar 335 miliar. Penggeledahan dan penyitaan hari ini adalah dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pertanian itu terkait dengan saksi saudara Zainuddin. Saksi saudara Zainuddin yang sebagai PPK Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini adalah kegiatan Selamatkan Rawa, Sejahterakan Petani tahun 2019. Dan hari ini teman-teman dari Kejati sudah melakukan penggeledahan ruangan langsung. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin akhirnya angkat bicara terkait temuan BPK terhadap 47 paket pekerjaan jalan dinas PUPR yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menyoroti hasil dari audit BPK terhadap kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, salah satu diantaranya pekerjaan 47 paket jalan di Dinas PUPR. Dikutip dari hasil laporan hasil pemeriksaan BPK tanggal 19 Januari 2022, pekerjaan proyek jalan di tahun 2021 merugikan negara puluhan miliar rupiah. Dengan hasil uji petik atas dokumen kontrak dan fisik pekerjaan, terdapat ketidaksesuaian kualitas pekerjaan sebesar 25 miliar lebih dan kekurangan volume pekerjaan 9 miliar lebih. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Banyuasin, John Kennedy, mengatakan temuan tersebut harus ditindaklanjuti. Bahwa kita menghendaki ke depan jangan sampai terjadi lagi, dan temuan-temuan BPK itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kan dia itu kan ada sesuai, ada belum sesuai, ada belum ditindaklanjuti. Nah, kita tidak tindaklanjuti. Dan ke depan kita minta jangan sampai ada temuan BPK lagi. Yaitu seluruh OPD. Bukannya di dinas tertentu saja. Sementara itu, awak media masih kesulitan untuk mendapat keterangan langsung dari PUPR dikarenakan belum bisa ditemui. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pelatih larang pemain bermain media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda kembali dalam iNews Sumsel pemirsa. Wakil Wali Kota Palembang meninjau dan segera menindaklanjuti terkait keresahan warga kerusakan Jalan KS Tubuh. Wawako siap tuntaskan kerusakan jalan dan banjir. Untuk bangunan liar, Wawako siapkan petugas untuk membongkar bangunan tersebut. Akses jalan KS Tubun rusak serta berlubang dipicu banjir dari saluran drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Kondisi ini dikeluhkan warga. Untuk itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau dan memerintahkan secara tegas kepada para petugas untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Dalam tinjauannya juga ditemukan bangunan liar seperti pos keamanan yang telah beralih fungsi sebagai tempat tinggal para pemulung. Dampaknya di sekitar lokasi terdapat banyak sampah yang berserakan sehingga sangat mengganggu warga sekitar. Di sekitar lokasi juga terdapat posko ormas yang berada di tikungan jalan dan bangunannya berada di atas saluran serta menjorok memakan bagian jalan. Nanti pos keamanan serta posko ormas akan segera dibongkar. Kami bersama tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, dan juga jajaran pemerintah Kota Palembang yang terkait mendiskusikan banyak hal, bagaimana supaya saluran-saluran ini juga berjalan dengan baik, dan bagaimana nanti supaya dari pihak ketiga ini menyadari untuk menjaga salurannya, terutama yang di depan ruko, jangan sampai saluran yang ada tutup. Yang kedua, tadi kita juga memantau beberapa pos yang sudah tampaknya sangat mengganggu, meresahkan warga, dan kita sudah mengkomunikasikan karena pos itu berdiri di atas saluran, tentu saluran ini tidak boleh ada bangunan apapun, oleh karena itu segera kita akan bongkar. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang akan merapatkan barisan dan memberikan edukasi kepada warga, pihak ketiga maupun organisasi apapun untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran yang akan mengganggu aktivitas warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Timnas Putri U18 siap mengarungi kejuaraan AFF U18 Women's Champion yang berlangsung di Kota Palembang. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada membidik 3 poin pada laga perdana melawan Timnas Singapura pada 22 Juli 2022 mendatang. Timnas Putri Indonesia U18 membawa 26 pemain dan rutin berlatih di Stadion Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Garuda Pertiwi akan berjuang bersama 8 tim lainnya termasuk Australia untuk menjadi yang terbaik. Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada mengatakan persiapan sudah mencapai level akhir. Para pemain berlatih secara maksimal. Menurut Rudy, untuk kelompok umur 18 tahun, kemampuan peserta masih relatif sama, sehingga sebagai tuan rumah tentunya menjadi sebuah keuntungan. Apalagi di turnamen senior sebelumnya, terdapat 13 pemain muda yang ikut berpartisipasi. Dirinya menargetkan kemenangan pada laga perdana melawan Singapura. Rudy meminta dukungan masyarakat khususnya Kota Palembang untuk memberikan semangat kepada punggawa Garuda Pertiwi. Selain itu, Rudy juga melarang para pemainnya untuk bermain sosial media selama kompetisi berlangsung. Ini pemain generasi akan datang ya, generasi muda, dan rata-rata pemain usia muda U18 tahun. Saya pikir kita butuh dukungan masyarakat, butuh support. Ini apalagi kita sebagai tuan rumah di ajang AFF ini, saya pikir ya kita bisa. Dibatasi berarti main sosmednya? Apa? Dibatasi nggak main sosmednya? Nggak ada yang boleh megang handphone. Kita kalau dalam TC nggak ada yang boleh megang handphone. Mereka boleh megang handphone nanti ketika setelah TC ini kelar. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Thailand, Kamboja, dan Singapura. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.